Toyota Kijang merupakan salah satu varian yang begitu digemari oleh para keluarga Indonesia. Sosok yang menawarkan cita rasa luksuri sebuah kendaraan roda 4 ini sudah bertahun-tahun bertengger di Indonesia dan selalu saja menarik perhatian para pecinta otomotif tanah air. Dalam sejarahnya, mulai dari debut pertama kali di bumi Nusantara pada tahun 1977, Toyota Kijang sudah mengalami lika-liku dan generasi hingga 5 kali. Tidak hanya dijual di Indonesia dengan nama Kijang saja, ia juga dipasarkan untuk negara lain namun dengan padanan nama yang berbeda. Beberapa contoh negara yang menjadi tempat bertenggernya Toyota Kijang antara lain. Namun, model asli dan merupakan cikal bakal dari Toyota Kijang sebenarnya ada di Filipina dan saat itu diberi nama Toyota Revo. Jika Anda mengenal yang namanya Toyota Kijang, kotak, atau mungkin Kijang kapsul, itulah salah satu bagian dari sejarah Toyota Kijang di Indonesia. Ikuti ulasan selanjutnya. Kijang, kotak, yang selama ini ada di Indonesia merupakan varian yang lahir pertama di Indonesia. Prototipe model tersebut awalnya diperkenalkan dalam acara Jakarta Fair tahun 1975 dan berlanjut pada tahap produksi di tahun 1977. Nama Kijang, kotak, sendiri muncul karena sosoknya yang berbentuk boksi dan begitu sederhana. Selain kotak, ia juga disebut-sebut sebagai Kijang buaya, atau bajul. Ada juga sebagian orang yang menamakannya Kijang, doyok, hanya karena bentuk moncongnya. Seri pertama ini menggunakan mesin 1.2 liter 3K yang dikolaborasikan dengan 4 percepatan transmisi manual. Ia pertama kali memasuki pasaran Indonesia pada tanggal 9 Juni tahun 1977. Hingga perjalanannya menempuh tahun 1981, varian ini berhasil dijual hingga 26.806 unit. Selanjutnya, pada tahun yang sama generasi baru yang merupakan seri kedua Kijang mulai diperkenalkan. Model penyegaran Toyota Kijang bermodel kotak masih berlanjut untuk generasi selanjutnya dan hanya mendapatkan sedikit mengalami perubahan. Mesin yang dipakai berganti menggunakan 1.3 liter 4K yang kemudian turut dikembangkan kembali pada tahun 1985 sehingga menjadi 1.5 liter 5K. Pada saat itu, hanya disediakan transmisi 4 percepatan manual. Selain itu, pada generasi kedua ini ia juga sempat mendapatkan facelift atau perubahan wajah baru yang hanya sedikit transformasi pada frame grille dan headlights. Memasuki generasi ketiga, ia mulai diperkenalkan pada tahun 1986 dengan model short wheelbase KF40 series dan long wheelbase KF50 series. Seri tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai standar Kijang dan Super Kijang. Selain wheelbase, perbedaan keduanya terletak pada transmisi percepatan yang ia gunakan. Untuk versi Super Kijang memanfaatkan 5 percepatan manual, sedangkan versi standar Kijang memakai transmisi 4 percepatan manual. Selain itu, mulai dari generasi ketiga ini, Toyota sudah mulai mengembangkan sistem full press body yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan pilihan Toyota. Dari hasil kerjasama tersebut, lahirlah beberapa seri Toyota Kijang anyar dengan model-model bervariasi. Pada tahun 1994, Toyota meluncurkan facelift keduanya yang cukup banyak mendapatkan banyak penyegaran. Beberapa elemen yang dirubah contohnya seperti grill baru, new NG 14 inci yang dipasang pada kaki-kakinya, roda kemudi, tachometer bergaya deluxe rim dan penanaman mesin baru berkapasitas 1.8 liter 1781 cm3 berkode 7KCOHV. Pada Agustus tahun 1995, menjadi momen bersejarah saat Toyota Kijang pertama kali meluncurkan varian Matic yang dipasang untuk varian SGX-LGX. Peluncuran model ini bertepatan saat momen ulang tahun Toyota sehingga hanya dijual terbatas dan dihargai cukup mahal. Pada saat itu, mobil ini diketahui dibanderol hingga Rp100 jutaan. Generasi keempat tahun 1997 sampai tahun 2004. Model keempat menjadi masa-masa peralihan yang membuat tampilan Toyota Kijang semakin modern. Jika Anda pernah mendengar nama Kijang, kapsul, nama tersebut sebenarnya berasal dari generasi keempat ini.
Pada generasi keempat ini sudah disediakan mesin diesel yang cukup menarik banyak peminat para konsumen Indonesia. Diketahui juga saat itu bahwa mesin AA diesel tersebut sanggup memberikan keiritan BBM hingga 14 km per liter dan sekaligus membuatnya bersaing dengan Isuzu Panther. Secara detail, generasi keempat Toyota Kijang ini dibagi menjadi dua kelompok yakni Long Series dan Short Series. Dari dua grup tersebut kemudian dijabarkan secara detail melalui beberapa varian-varian yang ada di dalamnya sebagai berikut. Selain itu, juga sempat diluncurkan versi sporty bernama Rangga, yang rupanya tidak terlalu impresif di pasaran dan hanya terjual beberapa saja. Pada tahun 2000, Kijang kembali mendapatkan sentuhan upgrade dengan ditanamkannya mesin baru 2.0 liter yang ditujukan pada seri LGX dan Krista AA. Menurut data dari Wikipedia, generasi keempat ini juga sempat mengalami perubahan hingga 3 kali mulai tahun 1997 hingga 2005. Toyota Kijang Krista diketahui merupakan varian tertinggi Kijang generasi keempat atau yang biasa disebut dengan Kijang Kapsul. Menurut sejarahnya, varian paling mewah dari Kijang ini diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti mahkota. Berbeda dengan Kijang Kapsul biasanya, Toyota Kijang Krista memiliki tampilan yang terlihat lebih luksuri baik dari sisi eksterior maupun interiornya. Pada bagian luar, bumper depan dan belakang Toyota Kijang Krista dibuat lebih membulat serta diaplikasikannya side molding dan over fender yang membuatnya terlihat lebih gambot. Tidak sampai di situ, beberapa bagian luarnya juga dilapisi lapisan krom yang membuatnya terkesan lebih prestisius. Bukan cuma tampilan luar saja, interior Toyota Kijang Krista juga dibuat mewah dengan disematkannya wood panel di area dashboard serta baris keduanya. Tak seperti Kijang Kapsul biasanya, Kijang Krista mendapatkan interior yang dilabur dengan warna hitam dan krem yang mana door trimnya menggunakan material bahan beludru yang halus. Sebagai informasi, Toyota Kijang Krista ini diproduksi mulai dari 1997 hingga 2004. Melansir salah satu situs jual beli mobil bekas, mobil ini ditawarkan mulai dari Rp50 jutaan hingga Rp110 jutaan. Generasi kelima, pada akhir 2004, Toyota melahirkan seri New Kijang yang juga disusul diperkenalkannya Avanza. Model inilah yang sekarang lebih dikenal sebagai Toyota Kijang Innova keluaran pertama. MPV ini disediakan dengan 3 pilihan dapur pacu yakni 2.0 liter 1 TRV VVTi dan 2.7 liter 2 TRV VVTi berbahan bakar bensin serta 2.5 liter 2 KDFT VD4D bertenaga diesel. Untuk versi Indonesia, pihak Toyota sudah menyediakan varian J, E, G, V dan juga Luxury. Seri terakhir yang kini tengah menjadi andalan Toyota merupakan facelift dari Kijang Innova. Perubahan wajah ini mulai dari tipe E, sedang tipe terbawah J masih menggunakan wajah model sebelumnya. Untuk sistem keselamatan dual SRS airbag pada model sebelumnya hanya terdapat pada tipe G dan V, tapi karena tipe J tidak mendapat wajah baru maka perubahan yang terjadi hanya dengan menambahkan sistem keselamatan dual SRS airbag. Menyandang predikat sebagai MPV, Multipurpose Vehicle, Toyota Innova 2020 sangat digandrungi oleh para keluarga muda maupun eksekutif. Mobil ini juga sangat cocok untuk dibawa bepergian jarak jauh sekaligus membawa banyak barang. Mulai dari koper hingga stroller, Toyota Innova Reborn sendiri terdiri dari 3 tipe yaitu tipe G yang merupakan level paling buncit, lalu tipe 5 di kelas menengah, dan tipe Q yang merupakan versi premium. Ini belum termasuk tipe Venturer yang digadang-gadang sebagai varian paling elit Toyota Innova sejauh ini. Dari segi dimensi, Toyota Innova hadir dengan panjang 4.735 mm, lebar 1.830 mm, dan tinggi 1.795 mm. Sementara jarak poros rodanya yaitu 2.750 mm. Mesin teranyarnya mengusung Super GD Engine VN Turbo 2400 cm3 dengan tenaga diesel yang menghasilkan daya lebih besar, efisien, dan tidak berisik.
Di sisi lain, tersedia juga pilihan Innova Reborn berbahan bakar bensin dengan mesin 2000 cm3 dan teknologi Dual VVTi engine gasolin yang tidak kalah efisien. Untuk sistem transmisinya, Anda bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan selera Anda. Toyota Kijang Innova memiliki sistem transmisi manual dengan 5 kecepatan dan 6 kecepatan untuk sistem transmisi otomatis. Menariknya lagi, tersedia mode kemudi Eco, Normal, dan Power. Mode Eco membantu Anda menghemat bahan bakar, sementara mode Power akan mendukung Anda mencapai akselerasi yang maksimal.